Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan kita dalam spesial HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Hot Ekonomi hari ini bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, ada Pak Johnny G. Plate, dan juga pengamat ekonomi digital, ada Pak Heru Sutadi. Saya ke Pak Menteri lagi. Tadi kita sempat membicarakan soal permasalahan sumber daya manusia. Ini kalau kita lihat dari data IPTIK keahlian kita, ada pertumbuhan begitu dari IPTIK kita, tapi pertumbuhannya sangat tipis, 0,17%. Ini kenapa kita tidak bisa mengejar seperti negara-negara berkembang lainnya atau negara maju lainnya? Karena kan kita sudah masuk ke dalam ranahnya negara maju saat ini. Ya, kita belum negara maju, kita ya upper middle income ya, kita sekarang masuk ke posisi kita tuh upper middle income, yaitu pendapatan negara ya yang income per kapitanya 4.000, di atas 4.000, 0,65 US dollar per kapita. Nah, ada yang menarik tadi data-data yang disampaikan, memang ya satu yang barangkali belum disampaikan, yang optimistik sedikit dah ya. Sektor Kominfo atau informasi dan komunikasi ini adalah satu-satunya sektor yang bertumbuh positif pada saat COVID. Kuartal pertama 2020 pertumbuhannya di atas 9%. Kuartal kedua year on year 2019 pertumbuhannya 10,32%. Pada saat seluruh sektor yang lain mengalami kontraksi dan tekanan yang luar biasa. Nah, ada sisi positifnya. Kalau ditanya bagaimana indeks talenta kita, ya memang ini mesti dikerjakan secara bersama-sama. Bapak Presiden ya, Pak Jokowi itu menekankan betul. Nah, untuk talenta digital ini dikerjakan lintas sektor. Ada Kominfo di situ. Ada juga ekosistemnya Kominfo, perusahaan-perusahaan operator seluler, ya platform-platform teknologi company, ya. Para eksekutif harus membantu untuk melakukan persiapan untuk menghasilkan talenta digital yang memadai. Kita juga dibutuhkan kerjasama di sektor-sektor lain, sektor misalnya sektor pendidikan. Bagaimana mempersiapkan kurikulum untuk menghasilkan talenta digital sesuai kebutuhan kita. Sektor industri, ya Kementerian Industri dan Perdagangan, bagaimana menyiapkan juga talenta digital. Ini pekerjaan transformasi digital adalah pekerjaan bersama-sama dan harus dilakukan secara akseleratif. Penilaian terhadap kesiapan talenta digital kita yang masih rendah, memang jangan kaget, Poppy. Penduduk kita aja 272 juta, banyak sekali. Handheld di Indonesia aja ini, gadget ya, itu 330 juta dari 272 juta penduduk. Internet user kita atau yang pakai subscribe ya, itu 175 juta atau 64, bahkan sudah 65% ya penduduk. Ya, berkembang begitu pesat, tapi perlu disertai dengan apa? Dengan pembangunan sumber daya manusia yang memadai. Kalau tidak, kita menjadi negara konsumen. Nah, kita tentu tidak ingin kalau Amerika mempunyai Silicon Valley misalnya, ya. Tapi kita juga harus memiliki yang sama. Kalau di Silicon Valley banyak diisi oleh imigran-imigran, apakah di Indonesia kita inginkan juga nanti kebutuhan talenta digital kita diisi oleh tenaga kerja asing? Kan kita harus memenuhinya sendiri. Karenanya kita perlu menyiapkan secara bertahap saat ini dengan memanfaatkan soft skill, keahlian dari negara-negara lain, tapi kita harus mempunyai roadmap untuk mengisi seluruh kebutuhannya dan secara bertahap mengambil peran itu untuk kita lakukan sendiri. Dunia masa depan, dampak dari COVID adalah akselerasi transformasi digital. Baik. Masa depan kita bertumpu pada teknologi informatika dan komunikasi. Kita butuh SDM yang kuat tentang itu. Pemerintah akan mengeluarkan segala sumber daya yang dimiliki, tetapi tidak cukup pemerintah. Ekosistem harus bersama-sama menyiapkan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan talenta digital Indonesia. Baik, Pak Heru, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat ekosistem dan juga talenta serta keahlian kita untuk menumbuhkan kondisi itu di Indonesia? Karena kita tahu penduduk kita adalah lebih dari 270 juta begitu. Dan apa yang harusnya bisa difokuskan oleh pemerintah untuk saat ini?
Jadi memang diakui atau tidak sekarang serbuan tenaga kerja asing di sektor teknologi informasi ini juga secara laten juga sudah mulai banyak gitu ya. Yang kita pertanyakan itu apakah orang Indonesia, SDM Indonesia tidak mumpuni. Kalau kita lihat kan juga Indonesia ini SDM IT kita ini cukup ditakuti gitu ya. Karena betapapun kita sering masuk nomor 1, nomor 2, bahkan kalau kelemparnya nomor 9, cybercrime internasional gitu ya. Kita kadang-kadang 11-12 sama Cina gitu. Jadi kalau perang cyber itu kita beberapa kali juga menang ketika misalnya ada beberapa negara berhadapan dengan Indonesia. Hanya memang secara kemampuan yang cukup basicnya cukup bagus ini hanya mungkin sekarang ini perlu diarahkan, dibina gitu. Jadi banyak orang-orang misalnya melakukan cracking, hacking segala macam, nah ini diarahkan untuk menjadi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Dan saya melihat memang sekarang ini arahnya sudah agak benar. Kalau waktu itu kan kadang-kadang kita memberikan training SDM kita itu ya tergantung siapa yang akan memberikan training gitu ya, atau sponsor mana yang akan memberikan. Kalau sekarang arahnya sudah ada mulai nampak gitu ya. Kita menghadapi revolusi industri 4.0, ya artinya bahwa hal-hal itulah yang perlu kita kuasai sekarang ini. Tadi Pak Menteri mengatakan ada augmented reality, virtual reality, big data, artificial intelligence, blockchain segala macam ini yang memang harus kita kuasai secara bersama-sama. Kalau strateginya memang selain membangun ekosistem sekarang ini mungkin metode pentahelix gitu ya, ini juga bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya kita kerjasama dengan antar kementerian lembaga, tapi kita juga dengan pelaku usaha, dengan operator telekomunikasi, dengan asosiasi-asosiasi, kemudian juga dengan para ahli, dengan karena betapapun juga ada korelasi nih antara kampus kebutuhan industri dengan kampus mendidik orang atau mencetak orang akan seperti apa gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita juga tidak hanya ketika bicara ekonomi digital, kita juga tentu bicara ekonomi kreatif nih. Kita bicara hal-hal lainnya yang bisa disupport dari keberadaan infrastruktur. Tadi misalnya industri film, industri kuliner, video games, kemudian juga desain produk segala macam, ini banyak yang bisa kita kolaborasikan. Tentunya juga memang kerjasama dengan media juga diperlukan agar apa yang kita sudah lakukan ini atau mungkin ada event apa yang memang bisa termasyarakatkan, tersosialisasikan secara lebih luas, dan akan banyak partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam membangun SDM Indonesia yang lebih cerdas, bisa lebih menghadapi masa depan, terutama tantangan-tantangan yang memang berguna bagi Indonesia. Oke, Pak Menteri, kita tahu bahwa saat ini kan teknologi pendidikan Indonesia ini sangat tergantung kepada teknologi begitu. Apakah saat ini Kementerian Kominfo sendiri sudah melakukan berbagai kerjasama dengan untuk meningkatkan kondisi pendidikan nasional di Indonesia dan juga beberapa sektor-sektor lain di Indonesia? Ya, yang Mas Heru sampaikan, pentahelix itu penting, pelibatan seluruh komponen itu penting, ya, termasuk dengan dunia akademik. Nah, saat ini Kominfo mempunyai kerjasama dengan lebih dari 80 universitas dan politeknik untuk pelatihan digital talent scholarship. Nah, ini minggu yang lalu baru kami launch ya batch 3. Batch 3 pelatihan secara online untuk digital talent scholarship. Nah, kita tahun ini Kominfo menyiapkan pelatihan secara digital ya, online daring gitu untuk 50.000 sarjana di Indonesia. Itu yang sedang berlangsung dan saat ini sudah sampai di batch 3 selama 7-8 bulan. Kita juga menyiapkan pendidikan yang namanya Digital Leadership Academy. Tetapi ini harus secara fisik bersama-sama dengan Tsinghua University di Tiongkok, dengan Korea, dengan Singapura, dengan perusahaan-perusahaan global ya, Microsoft, Google, Amazon itu kerjasama untuk menghasilkan. Tetapi karena COVID ya itu belum bisa. Ya. Nah, menyiapkan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, Kominfo sangat terbuka dan peran pemerintah, peran Kominfo dalam menghasilkan digital talent kita adalah sebagai stimulator, merangsang, mendorong, stimulus dan untuk memungkinkan ekosistem atau pentahelix mengambil peran langsung di dalamnya. Kalau dari proyeksi BCG ya, itu kebutuhan kita 15 tahun ke depan setidaknya 9 juta talenta digital
Itu berarti sekitar 600.000 talenta digital yang kita butuhkan setiap tahunnya. Kominfo menghasilkan 50-60.000 sebagai stimulus. Masih ada 500.000 lebih ya yang harus disiapkan oleh ekosistem untuk ya tenaga di tingkat menengah. Ya. Yang di tingkat advance ya master mentor suhu digital gitu ya. Itu 300 orang setiap tahunnya harus disediakan. Dan ini bukan pekerjaan gampang, ya bukan pekerjaan gampang. Tapi ya alhamdulillah ya bahwa Kominfo sudah melakukan ini beberapa tahun sebelumnya secara digital. Sehingga begitu terjadi COVID tidak juga menghambat proses ini kecuali yang dikirim ke luar negeri. Yang lain berjalan terus. Begitu juga di tingkat basic, literasi digital untuk masyarakat. Udah menjangkau sekitar 75 juta dari 272 juta masyarakat, baru 75 juta. Masih berapa? Masih 200, hampir 200 juta lagi yang harus dijangkau. Ya, dan itu saat ini juga dilakukan kerjasama dengan 180 kelompok NGO, masyarakat, aktivis, semuanya diajak kerjasama. Ada 180 organisasi ya untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan, tahan kita, kerja bersama-sama karena dia harus menjangkau wilayah yang sangat luas, 17.000 pulau Indonesia. Namun sekedar informasi saja, Poppy ya, kalau kita lihat bagaimana kesiapan kita hingga saat ini untuk informasi masyarakat nih, seluruh ekosistem Kominfo telah membangun ya 348.000 kilometer panjang fiber optik di darat dan di laut. Bayangkan kalau 340.000 kilometer panjang ini digelar di negara tetangga kita ini. Itu seluruh pulau itu sudah diisi oleh fiber optik. Kita sudah membangun 480.000 BTS di Indonesia. Bayangkan itu kalau dibangun di negara tetangga kita, setiap 100 meter itu ada BTS. Yeah. Jadi sudah dibangun banyak, tapi belum cukup. Kita saat ini menggunakan 9 satelit. Ya, satelitnya Indonesia sendiri 5, 4 itu disewa kebutuhan, dan itu belum cukup. Ya. Masih membutuhkan banyak sekali dari proyeksi untuk peningkatan speed internet. Tadi Mas Heru di awal bilang sudah ada tapi ada yang masih lambat. Nah, peningkatan kecepatan juga perlu kita lakukan. Di saat yang bersama menggelar infrastruktur sekaligus meningkatkan kecepatan. Di saat yang sama membutuhkan talenta digital sekaligus menambah jumlahnya dan meningkatkan kualifikasinya. Di saat yang sama menggunakan payung hukum yang ada sekaligus membuat payung hukum baru untuk membuat perlindungan data masyarakat. Isu data menjadi isu yang sangat krusial dan strategis di dunia saat ini. Secara khusus terkait dengan cross-border data flow. Cross-border data flow menjadi isu yang sangat sensitif karena ini isu masa depan suatu bangsa. Ya. Nah, kita juga harus mengatur. Saya sendiri berkomunikasi dengan di G20, di ASEAN plus China, di PBB, di United Nations juga. Saya sebelum COVID kami adakan rapat di Berlin ya. Bagaimana untuk menyamakan protokol cross-border data flow. Karena apa? Disitulah masa depan suatu bangsa. Ya, saat ini kalau data kita tersebar dan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, sambil data bangsa lain kita tidak tahu, lah makanya kita akan menjadi sulit sendiri di masa depan nanti. Ya. Nah, ini semuanya harus ditata kelola dengan baik. Seluruh dalam rangka akselerasi transformasi digital ini pekerjaannya sangat luas dan harus diselesaikan segera. Namun dalam kegotong royongan, dalam pentahelix kita menggerakkan energi positif bangsa kita secara baik, kerjasama dengan satu perspektif yang sama, positive thinking, semangat, apalagi hari kemerdekaan hari ini ya. Hari kemerdekaan hari ini kan membangun semangat kegotong royongan yang menunjukkan juga bahwa bangsa kita ini begitu cepat menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan perkembangan. Saya meyakini apabila kita semuanya mempunyai niat yang sama untuk kepentingan kemajuan bangsa, masyarakat akan mengikutinya. Ini guidance dan guideline pentahelix pemerintah, lembaga-lembaga negara, ya tokoh-tokoh masyarakat. Tadi disampaikan rekan-rekan dari aktivis-aktivis, pegiat-pegiat teknologi, ya dunia kampus, dunia usaha dan media. Bagaimana mentransmisikan
program yang positif, semangat yang positif untuk mengejar agar kita setara dengan bangsa-bangsa lain dan kalau bisa lebih maju. Kan Baik. ini kita punya moto kali ini sedikit lagi Popi ya. Moto kita kali ini bangkit Silakan. untuk Indonesia maju, kan itu yang harus kita bikin. Baik, oke. Bangkit untuk Indonesia maju, itu yang kita tunggu dan semangat optimisme ini harus kita bangkitkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu poin yang disampaikan oleh Pak Menteri hari ini, tapi kita nanti akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Tahan dulu, saya akan minta pendapat dari Mas Heru soal ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.